Telah tersurat dalam Al-Quran dan hadits bahwa akan ada balasan yang dialami oleh setiap manusia setelah melalui kematian. Di hari tersebut, setelah meninggal akan dibangkitkan menuju ke sebuah alam, yakni alam yang penuh kebahagiaan, surga, atau menuju ke alam yang penuh penderitaan, neraka. Pilihan alam yang akan diterima bergantung pada amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Ketika hidup seseorang dipenuhi dengan kejahatan, maka balasannya adalah neraka. Sebaliknya, jika selalu menabur benih kebaikan maka balasannya adalah kebahagiaan, surga al-jannah. Sebagai manusia yang memiliki keyakinan adanya Sang Pencipta, tiada lain Maha Suci Allah, tentu kita berharap akan selalu mendapat kebahagiaan, dan memohon untuk tidak memperoleh penderitaan ataupun siksa di alam neraka. Alam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh kesedihan, siksaan, dan penderitaan. Lalu, seperti apakah gambaran neraka yang banyak dideskripsikan dalam Al-Quran dan hadits? Gambaran neraka dalam Al-Quran disebutkan ada 7 tingkatan neraka yang diciptakan untuk balasan bagi manusia sesuai dengan dosa-dosanya. Tingkatan paling atas adalah neraka jahanam untuk menghukum orang-orang muslim, mukminat, mukminin yang mengerjakan dosa kecil ataupun dosa besar. Tingkatan kedua diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan agama, disebut neraka ladoh, luza. Tingkatan ketiga disebut neraka hutamah, hatamah, diperuntukkan bagi orang yang lalai hanya memikirkan dunianya tanpa mengerjakan kepentingan atau kebutuhan untuk ibadahnya. Tingkatan keempat diperuntukkan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ataupun bagi mereka yang mengeluarkan zakat namun tidak sesuai porsinya. Neraka ini disebut neraka sair. Tingkatan kelima adalah neraka sahur, sakru, yakni tempat bagi orang-orang yang tidak mengerjakan salat, orang yang berbohong tentang keberadaan Allah, menyembah selain kepada Allah. Tingkatan keenam disebut neraka jahim untuk para pendusta agama, kafir, pezina, peminum khamar dan mengerjakan apa yang dilarang Allah. Tingkatan ketujuh atau paling bawah disebut neraka hawiyah, diperuntukkan bagi orang yang matinya tidak membawa iman dan Islam. Di setiap tingkatan tersebut ada perbedaan hukuman sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan seseorang. Nah, berikut ini adalah sekilas gambaran azab dan siksa neraka sesuai dengan perbuatannya. 1. Gambaran neraka yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan diberikan kepada paman Nabi, yakni Abu Talib. Hukumannya adalah dipakaikan sepasang sepatu api neraka yang membuat otaknya mendidih. Diriwayatkan saat meninggal, Abu Talib tidak beriman kepada Allah. Tetapi semasa hidupnya, Abu Talib selalu membantu, membela, mendukung, dan melindungi keponakannya sendiri, Nabi Muhammad. Oleh karena itu, setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. 2. Gambaran neraka untuk orang yang durhaka kepada orang tua. Dalam hadits yang diriwayatkan pada H.R. Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang paling besar setelah dosa syirik, menyekutukan Allah. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya akan diancam dimasukkan ke dalam 2 pintu neraka dan tidak akan mencium aroma surga. Hal ini dijelaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membuat kedua orang tuanya murka, maka baginya akan dibukakan 2 pintu neraka, Jmius Sa'adat 2. 262. 3. Gambaran neraka bagi pelaku syirik. Neraka jahanam syirik merupakan tindakan dan perilaku yang menyekutukan Allah SWT. Perbuatan syirik ada 2 jenis, yakni syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Tindakan syirik dalam rububiyah merupakan perbuatan untuk menyekutukan selain Allah sebagai pengatur alam semesta, sementara syirik dalam uluhiyah adalah beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Mereka yang melakukan perbuatan syirik akan dikekalkan di neraka, seperti firman Allah SWT, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Al-Maidah 72. 4. Gambaran azab neraka bagi orang yang memakan uang riba. Mendapatkan dan mengumpulkan harta harus berada di jalan Allah.
Gemerlapnya pernak-pernik dan kemewahan dunia jangan sampai membuat kita terpedaya sehingga melakukan apa saja termasuk mendapatkan uang yang haram, riba. Riba merupakan salah satu dosa besar yang bisa membawa kesengsaraan dan membinasakan pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, untuk orang yang melakukan praktek riba juga akan mendapatkan azab dan ditempatkan di tempat yang seburuk-buruknya di dalam neraka. Dalam hadis riwayat Muslim diungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang melakukan tindakan riba. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah bahwa riba ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti orang berzina dengan ibu kandungnya, Sunan Ibnu Majah, 2275, Al-Mustadrak, 2/37 dan Syiwabuliman, 5519. 5. Gambaran azab neraka bagi seorang pembunuh. Azab neraka di dalam ajaran Islam, pembunuhan adalah hal yang tidak dianjurkan, apalagi jika dilakukan kepada seorang mukmin yang tak berdosa. Perkara perbuatan ini akan mendapat balasan dan dimintai pertanggungjawaban di akhir karena termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. QS 5. 32. Ada 4 macam penderitaan dan siksaan neraka bagi orang-orang yang melakukan perbuatan pembunuhan, yakni seorang pembunuh akan kekal menjadi penghuni neraka, akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Allah akan melaknat dan mengutuk orang yang membunuh orang-orang muslim yang tidak berdosa. Allah akan menyediakan tempat siksaan yang berat baginya. 6. Gambaran siksa neraka bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Tidak mengindahkan atau meninggalkan kewajiban tersebut akan membawa kerugian, satu di antaranya adalah azab neraka. Pada peristiwa Isra Miraj yang dialami Nabi Muhammad SAW, diperlihatkanlah sejumlah orang yang dulunya berbuat munkar. Belasan orang di antaranya adalah mereka yang sering tidak melaksanakan sholat fardu. Salat fardu adalah salat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Rasulullah diperlihatkan sekelompok kaum yang membentur-benturkan kepalanya ke batu. Benturan ke batu tersebut membuat kepalanya pecah, lalu utuh kembali seperti semula. Tindakan itu dilakukan berulang-ulang. Kepada malaikat Jibril, Rasulullah bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu. Hr. At-Tabrani. Neraka Sakor adalah timbal basalan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat fardu. Hal ini difirmankan Maha Suci Allah. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu mereka berkata, apa yang menyebabkanmu masuk neraka Sakor? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Penegasan hukuman bagi orang-orang yang menjauhi dan melalaikan sholatnya disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah menjawab, yaitu mengakhirkan waktu sholat dari waktu sholat asalnya hingga waktu sholat yang lainnya. Mereka sudah menyia-nyiakan waktu sholat dan melewatkannya, maka mereka diancam dengan neraka wail. 7. Gambaran neraka bagi orang yang mengambil harta anak yatim. Anak yatim adalah salah satu golongan hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran dan hadits dipaparkan tentang pahala dan kemuliaan bagi orang-orang yang mau menjaga, membantu, dan memenuhi hak-hak bagi anak yatim piatu. Firman Allah dalam surat Al-Maun, tahukah kamu orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak yatim? QS. Al-Maun. Ketika seseorang menghardik, membentak, dan membuat anak yatim bersedih, serta mengingkari hak-hak mereka, maka ia termasuk golongan pendusta agama Allah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi,
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya yang mereka makan masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sair. Qs. An-Nisa. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasul yang berbunyi, sesungguhnya aku sangat memberatkan dosa orang yang menyia-nyiakan haknya dua golongan yang lemah, yaitu golongan anak yatim dan golongan wanita. Hr An-Nasai. Siksa api neraka sair akan menunggu orang-orang yang merampas hak-hak anak yatim. Sebaliknya, mereka yang memenuhi perintah Allah akan dimudahkan segala rizki dan urusannya. 8. Gambaran hukuman neraka bagi orang yang mati bunuh diri. Iblis neraka tak sedikit orang yang lebih memilih menyelesaikan beban masalah hidupnya dengan cara yang dibenci Allah, yakni bunuh diri. Mereka menyia-nyiakan anugerah kehidupan yang diberikan Allah SWT. Bentuk siksa di alam neraka bagi orang-orang yang bunuh diri tergantung dari cara mengakhiri hidupnya. Apabila mereka mati dengan menggunakan besi di tangannya, maka nantinya mereka akan disiksa berulang kali menikam perutnya sendiri. Bagi orang yang bunuh diri loncat dari ketinggian, maka dia akan terus dijatuhkan ke dalam neraka jahanam secara berulang selama-lamanya. Sedangkan bila mengakhiri hidup dengan cara minum racun, maka dia akan menerima siksaan berupa meminum pahitnya racun dari neraka secara perlahan-lahan dan terus-menerus. Dalam firman Allah SWT di Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan juga sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa jika orang yang melakukan tindakan bunuh diri maka akan kekal di dalam neraka. 9. Gambaran neraka bagi peminum khamar. Minum minuman keras yang memabukkan adalah benda yang haram. Tidak saja merugikan di dalam dunia ini saja, tetapi juga kelak mendapat azab di akhirat. Peminum khamar, seperti arak dan sejenisnya kelak akan dihukum untuk menelan minuman di neraka yang berasal dari sungai Gutah. Sungai Gutah adalah sungai yang airnya berasal dari kemaluan para pelacur yang mempunyai bau buruk yang sangat menyengat. 10. Gambaran siksa neraka bagi wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Wanita neraka kasih sayang seorang ibu dapat terlihat dari kewajibannya untuk menyusui putra-putrinya. Ketika tugas itu diingkari maka ada balasan yang harus diterima di akhirat. Azab bagi para wanita yang enggan menyusui anaknya adalah saat mereka di neraka, puting susunya akan digigit ular, di mana satu gigitan ular di neraka bisa menyebabkan panas demam selama 40 musim. Ini tersurat dalam riwayat Hr. Al-Baihaqi, Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa jika ular di neraka menyengat satu gigitan, akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. Demikian juga kalajengking di neraka, apabila menggigit satu gigitan akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. 11. Gambaran siksa bagi pemilik harta dan kekayaan yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sesungguhnya kekayaan dan harta yang kita miliki di dunia ini semata-mata hanyalah titipan Allah. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk mengelola amanah itu dalam jalan kebenaran. Ketika tidak mau menunaikan kewajiban zakat, maka ada balasan yang kelak diterima di akhirat. Di Sahih Al-Bukhari terdapat sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan hartanya kelak akan diperlihatkan di hadapannya dalam wujud seekor ular botak. Ular itu mempunyai 2 titik hitam di atas matanya. Dia mematuk pangkal dagu orang itu seraya ia berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Hr. Al-Bukhari. 12. Balasan untuk perempuan yang suka pamer perhiasan. Di hari pembalasan nanti akan terdapat kelompok wanita yang memotong tubuh mereka sendiri dengan memakai gunting dari neraka karena dia suka menonjolkan dirinya, ingin terkenal di kalangan orang banyak dengan maksud agar orang lain melihat perhiasan mereka sehingga setiap orang jatuh cinta padanya karena melihat perhiasannya. Dunia neraka 13. Gambaran siksa bagi wanita yang tidak menutup auratnya. Pakaian yang mengundang syahwat adalah terlarang untuk dipakai oleh wanita muslim.
Balasan untuk para wanita yang tidak menutup auratnya sangatlah menyakitkan. Mereka akan digantung rambutnya hingga otak mereka mendidih karena api neraka. 14. Gambaran azab neraka bagi pelaku zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan yang sah. Perbuatan setan yang melanggar ajaran agama ini akan mendapat balasan yang keras di neraka. Siksa bagi para pezina, entah itu kaum laki-laki maupun perempuan di neraka sudah dijelaskan Rasulullah. Mereka yang pernah berzina akan memiliki tubuh besar dan buruk dipandangi, mereka juga akan menimbulkan bau busuk yang begitu tajam. Selain itu, bentuk hukuman yang paling mengerikan yang harus diterima para pezina adalah ditusuk-tusuk menggunakan benda runcing yang tajam dan panas. 15. Siksa neraka untuk orang-orang pendosa yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Api neraka balasan bagi orang-orang yang suka berbohong dan tidak menepati janji dan perkataannya tergambar dari apa yang disabdakan Nabi SAW ke Anas bin Malik. Pada malam Isra aku dibawa kepada beberapa kaum yang lidah mereka dipotong dengan gunting api. Setiap kali selesai dipotong, lidah itu kembali lagi. Aku berkata, siapa mereka itu? Wahai Jibril. Jibril berkata, mereka adalah para penceramah dari kalangan umatmu yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan dan mereka membaca kitabullah, tapi tidak mengamalkannya. Sahihul Jami. 16. Gambaran azab neraka untuk orang yang mengingkari puasa bulan Ramadan. Setiap tahun, umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Mereka yang tidak mau menjalankan atau mendustai perintah itu, padahal sebenarnya mampu, akan mendapat balasan. Menurut sabda Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah, dijelaskan bahwa azab bagi orang yang berbuka di bulan puasa sebelum waktunya adalah mereka akan digantung dalam posisi terbalik, yakni kaki di atas dan mulutnya robek-robek sehingga darah mengalir begitu deras dari mulutnya. 17. Gambaran siksa neraka yang paling mengerikan. Dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa orang yang paling mengerikan azabnya pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar makhluk yang bernyawa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi, dan seseorang yang membuat berhala. Hr. Ahmad, hal ini berarti bahwa siksa neraka juga berlaku pada orang-orang yang membuat dan menyembah berhala. Mereka akan mendapatkan azab atau siksaan neraka yang paling mengerikan. Selain itu, disampaikan juga dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, manusia yang paling dahsyat siksanya adalah orang yang paling bengis ketika menyiksa manusia di dunia. Hr. Ahmad. 18. Gambaran azab saat melewati jembatan neraka. Jembatan neraka dikisahkan setelah melewati AS Sirat, jembatan berada di atas neraka jahanam sementara di kedua sisinya terdapat pengati-pengati tajam laksana duri pohon sadan dan manusia diperintahkan untuk menyeberanginya. Manusia dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni pertama adalah mereka yang selamat tanpa halangan, di mana mereka mampu berjalan secepat kilat. Golongan kedua adalah mereka yang selamat menyeberangi AS Sirat namun terluka karena sambaran pengait-pengatinya. Dan terakhir adalah golongan ketiga, yakni mereka adalah orang yang tersungkur masuk ke jahanam dari kalangan orang munafik, orang kafir yang pura-pura Islam, atau kaum muslimin yang lebih berat amalan keburukannya ketimbang kebaikannya. Demikianlah deskripsi dan gambaran neraka yang disebutkan dalam Al-Quran, hadits, ataupun menurut pendapat para ulama. Semoga kita semua terhindar dari panasnya, azabnya, dan semua hal yang berkaitan dengan neraka. Amin.